Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan tim Khidmah Rumah Quran Al-Kautsar di pertemuan ke-12, masih membahas tentang makharijul huruf. Yang sekarang kita bahas adalah makhraj yang berasal dari bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Kemarin juga kita sudah bahas ada dua huruf selain yang huruf hari ini. Ada huruf jim tengah lidah menempel ke langit-langit, ada huruf shin tengah lidah sedikit membuka dari langit-langit, dan juga yang hari ini kita bahas adalah huruf ya yang juga makhrajnya di tengah lidah bertemu dengan langit-langit, namun tidak seperti jim yang menempel, tidak seperti shin sedikit membuka, ya lebih membuka dari huruf shin. Makhrajnya sama, tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Dan sifat-sifatnya yang dimiliki huruf ya yang pertama adalah jahar. Ketika melafalkan huruf ya, maka sedikit nafas yang akan keluar dan suaranya akan jelas. Ya, yi, yu. Jangan disertakan dengan banyak nafas. Ya, yi, yu. Nah, itu contoh yang kurang tepat. Dan berikutnya sifat yang dimiliki huruf ya, yaitu adalah yang namanya rokhawah. Ketika kita melafalkan huruf ya, suara cenderung lembut dan ya lepas, ya, tidak tertahan. Ya, yi, yu, bai, hui, dan lain sebagainya. Ya. Ketika melafalkan huruf ini, suara akan lembut dan berjalan, tidak tertahan. Hui, ai, tidak seperti itu, tapi berjalan. Ai, ya, hui, dan lain sebagainya. Dan berikutnya sifat yang dimiliki huruf ya adalah istifal. Ya, yi, yu, suaranya ke bawah. Ya, yi, yu. Dan yang berikutnya yang dimiliki huruf ya, sifat berikutnya adalah infitah. Ketika melafalkan huruf ya, suara akan terbuka. Ya, yi, yu, bai, bui. Yang dimaksud makhraj huruf ya yang berada di bagian tengah lidah ini bertemu dengan langit-langit, ini adalah makhraj ya ketika dalam kondisi tidak sedang menjadi huruf mad atau tidak sedang menjadi sukun yang sebelumnya huruf kasrah, seperti misalkan bi, ti, ji. Kalau sedang menjadi mad, maka makhrajnya bukanlah di bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Dia punya makhraj yang lain kalau ketika sedang menjadi huruf mad. Ketika ya tidak menjadi huruf mad, maka makhrajnya adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, yi, yu, bai, bi, bui, ayya, iyi, uyu, huyitum, yakin, yuqinun. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Perlu diperhatikan ketika ya bertasydid, haruslah kita meninggikan suara pada ya bertasydid tersebut untuk menjaga agar kandungan tasydid pada ya itu tetap utuh. Karena di dalam ya tasydid ini ada pengibaratan dua huruf ya, yang satu ya sukun, yang satu ya yang berharokat. Maka kalau kita baca dengan meninggikan nada ataupun dengan nabrah, meninggikan nada lebih tinggi sedikit dibanding huruf yang sekitarnya, maka kandungan ya bertasydid tersebut terjaga. Kandungan dua ya yang ada di dalam tasydid tersebut terjaga. Iyyaka. Kalau kita baca iyyaka, maka kita seperti membaca i yang panjang dengan yaka. Padahal yang dimaksud di sini adalah membaca ya bertasydid. Atau ketika waqaf misalkan yukhrijul hayy
Kalau kita tidak tinggikan nadanya dengan membaca yukhrijul hay, hay dengan tidak membaca nada tinggi, hay pada huruf ya, maka ya yang ada di dalam ya tasdid tersebut berkurang satu, seakan-akan ya-nya tidak bertasdid. Yukhrijul hay, maka nabro ini diperlukan untuk menjaga huruf agar tidak berkurang dari yang semestinya. Itu fungsi nabroh atau menekan suara ataupun meninggikan suara dibanding huruf yang berada di sekitarnya. Ya ketika bertasdid, baik ketika di tengah ataupun di akhir, ketika washoh ataupun waqaf, diharuskan untuk membacanya nabroh atau meninggikan suara dibanding huruf yang lainnya. Al-hayy, iyyaka, huyyitum. Tidak dibaca iyyaka. Kalau iyyaka seakan-akan kita baca i dan yaka. Nah, ini adalah sedikit kekeliruan yang terjadi ketika menyebutkan huruf ya. Contoh yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum. Huyyitum. Kalau kita baca wa idza huyyitum, huyyitum, seakan-akan ya tasdidnya tidak ada. Huyyitum atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan-akan kalau kita tidak baca seperti dengan nabroh seperti tidak bertasdid sama sekali. Ini yang harus kita jaga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.